Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, dari matan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di bab yang ke-6 ya. Babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Termasuk syirik mengenakan kalung, benang dan semacamnya untuk menghilangkan atau menolak bala. Surat Az-Zumar ayat 38 ini sudah kita bahas. Kemudian hadis dari Imran bin Husain. Ini sudah selesai belum Ibu? Faidah-faidahnya ya. Yang mana ini? Oh begitu. Ini faidah-faidahnya sudah. Yang halaman 87. Sudah ya? Baik. Berarti dalil ketiga di dalam bab ini yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dan juga riwayat miliknya. Nya di sini siapa? Riwayat miliknya. Nya di sini siapa? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maksud miliknya di sini itu periwayatnya sama dengan hadis sebelumnya. Riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Ibnu Majah dan seterusnya. Dan juga riwayat miliknya maksudnya sama dengan penyebutan periwayat hadis yang disebutkan di dalil sebelumnya.
dari jalan sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Uqbah bin Amir ini sahabiyun jalil, sahabiyun masyhur. Beliau adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat Nabi yang masyhur. Beliau dikenal sebagai seorang pemberani, dikenal juga sebagai ahli fikih. Beliau juga penyair dan juga ahli qiraah. Uqbah bin Amir al-Juhani wafat di tahun 58 Hijriah. Beliau meriwayatkan secara marfu'. Marfu' berarti terangkat sampai kepada Nabi. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu apa Ibu kemarin? Jimat atau yang semisal dengan itu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka semoga Allah tidak menyempurnakan tujuan baginya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, kalung dari cangkang kerang. Karena jimat-jimat itu kadang dibuat dari kerang-kerang yang ada di laut. Ya, cangkang kerangnya itu. Siapa yang menggantungkan wada'ah, maka semoga Allah tidak menjaga baginya. Di satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan syarah dari kata-kata yang ada di dalam hadis ini. Ta'allaqa tamimatan, maksudnya menggantungkannya pada dirinya. Jadi menggantungkan jimat itu maksudnya bisa menggantungkan pada dirinya. Misalkan digantungkan di leher jadinya kalung, digantungkan di pergelangan tangan jadinya gelang. Kan begitu. Digantungkan misalkan di pergelangan kaki jadinya gengge, ya. Barakallahu fikum. Digantungkan misalkan di pinggang jadinya ikat pinggang, gesper. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dia gantungkan di dirinya atau pada salah seorang anaknya. Digantungkan di anaknya. Atau digantungkan dimanapun. Ya, termasuk misalkan digantungkan di mobil, di kaca spion dalam mobil, atau digantungkan misalkan di barakallahu fikum di belakang apa namanya Ibu, kalau ban itu supaya tidak cipratannya tidak apa namanya, yang karet di belakang ban itu apa namanya? Ya itulah gitu ya. Spakbor. Nah, itu dia. Nah, biasa digantungkan di situ tuh di belakangnya. Di truk-truk biasanya kadang digantungkan. Atau di spion luar, kalau kendaraan ya. Kalau di spion luar. Barakallahu fikum. Itu juga namanya menggantung. Atau digantung di dinding rumah. Digantung di dinding toko, di dinding warung makan. Nah, ini semuanya perbuatan ta'allaqa, tamimatan. Taib. Tamimah itu jamaknya adalah tamaim. yakni untayan manik-manik atau kalung digantungkan sebagai jimat. Nanti bahannya dari apapun. Kalau itu kemudian dimaknai dengan jimat, maka dia jimat. Tidak mesti dari benang, bisa jadi dari kulit, bisa dari kain, ya bisa dari besi,
bisa dari Kuningan. Barakallahu fikum. Maka apapun yang disebut manusia dengan jimat masuk kategori ini. La atamallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan baginya. Maksudnya apa di sini? Allah tidak akan menyempurnakan semua urusannya. Ini sejatinya merupakan kabar yang bermakna doa buruk. Ini khabar yang mengandung doa keburukan atas orang yang melakukan perbuatan tadi, menggantung-gantungkan jimat. La atamallahu lahu. Mereka mendapatkan doa keburukan. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Na'udzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara sumber kebahagiaan dalam hidup ini adalah ketika dimudahkan segala urusan, kan begitu. Nah, orang-orang yang menyelisihi syariat Allah, menyimpang dari syariat Allah, maka urusannya akan dibuat berantakan. Mungkin dipandang mulus, tapi ternyata berdampak buruk terhadap dirinya, keluarganya, ya, terhadap lingkungan sekitarnya. Barakallahu fikum. Al-wada'ah. Wada'ah ini juga di antara macam tamimah. Dia sama, jimat-jimat juga. Namun dikatakan wada'ah ya karena bahannya yang terbuat dari cangkang kerang. Yang mereka yakini dapat menyembuhkan dari ain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian la wada'allahu lahu. Allah tidak menjaga baginya, maksudnya Allah tidak menjadikannya dalam penjagaan dan ketenangan. Dan ini sekali lagi juga merupakan doa keburukan atas orang yang melakukan hal tersebut. Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, menggantung-gantung jimat ini dosa yang sangat besar. Ya, mendapatkan doa-doa keburukan bahkan dikategorikan sebagai kesyirikan. Dan sudah kita bahas, orang itu pakai jimat minimalnya syirik kecil. Ketika dia meyakini bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu, tapi jimat ini sebagai wasilah saja. Ini ikhtiar. Kita katakan ikhtiar Anda ikhtiar yang dimurkai Allah. Karena Allah tidak izinkan itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau seperti itu keadaannya, itu syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab secara syariat. Bisa hukumnya syirik besar ketika dia yakini bahwa jimat-jimat inilah dengan sendirinya memberikan pengaruh, baik terkait dengan mendatangkan manfaat maslahat ataupun menghindarkan dari madarat dan mafsadat. Nah, kalau dia meyakini jimat-jimat ini dengan sendirinya tanpa ada kuasa Allah, tanpa ada campur tangan Allah, dengan sendirinya dia bisa mendatangkan manfaat, bisa tolak bala. Ini hukumnya bukan syirik kecil lagi, tapi sudah syirik besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan pembahasan syarah ijmali, penjelasan hadis secara global. Di dalam hadis yang mulia ini, Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas orang yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat atau wada'ah, jimat dari cangkang kerang, karena meyakini keduanya dapat mendatangkan manfaat selain Allah. Hal itu karena sesungguhnya Allah tidak akan menyempurnakan urusan-urusannya, bahkan menghalanginya dari penjagaan dan ketenangan.
Dan hadis ini juga mengabarkan bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang batil, dikategorikan sebagai kesyirikan. Tamimah itu adalah bentuk kesyirikan karena pemiliknya meyakini bahwa jimat ini mendatangkan manfaat ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, intinya secara garis besar dalil yang ketiga ini menegaskan tentang haramnya menggantungkan tamimah karena mengandung banyak sekali mafsadat. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya, tidak akan memberikan penjagaan kepadanya, dan itu masuk kategori kesyirikan. Baik. Kemudian ringkasan faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ada 4 faidah yang beliau sampaikan di sini. Pertama, menafikan manfaat yang diyakini ada pada tamimah dan wada'ah. Hadis tersebut menyatakan bahwa tidak ada manfaat, tidak ada maslahat pada jimat. Dari apapun bahannya, dari apapun, bagaimanapun bentuknya. Jimat itu tidak akan mendatangkan manfaat, tidak juga bisa tolak bala. Kenapa? Karena yang kuasa memberi manfaat, kuasa menolak bala hanya Allah Azza wa Jalla. Maka bersandarlah kepada Allah, bukan kepada benda mati. Yang kedua, bolehnya mendoakan keburukan menimpa orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara umum. Secara umum ya. Siapa yang berbuat maksiat, semoga Allah ya cerai-beraikan urusannya. Siapa yang durhaka, siapa yang zalim, semoga Allah Subhanahu wa taala menggagalkan ya segala tujuan dan cita-citanya. Nah, yang seperti itu boleh. Mendoakan keburukan atas orang-orang zalim secara umum atau orang-orang yang bermaksiat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga di sini bahwa sebagian sahabat kadang tidak mengetahui hal seperti ini. Maka apalagi orang-orang setelah mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini lebih terkait kepada hadis sebelumnya ya. Bahwa di masa Nabi ya sebagian sahabat mungkin ada yang terjatuh ke dalam sesuatu yang keliru secara syariat. Maka kemudian Nabi SAW memberikan peringatan, memberikan teguran yang sejatinya itu menjadi pelajaran juga bagi umat ya setelahnya, maksudnya bagi generasi setelahnya. Nah, pelajarannya bagi kita, kalau sebagian sahabat Nabi kadang tidak mengetahui sesuatu dalam syariat ini, padahal ada di tengah-tengah mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarannya apalagi orang-orang setelah mereka. Lebih dalam lagi, apalagi orang-orang model kita yang sangat jauh dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang di masa ini dia memiliki ilmu, jangan ujub, jangan sombong dengan ilmunya, karena bisa jadi ya. Bahkan pasti ada orang yang lebih berilmu dari dirinya. Sehingga apa? Ya, kalau kemudian ada yang memberikan nasihat bahwa yang Anda sampaikan itu tidak tepat, yang Anda sampaikan itu keliru, maka orang yang mengamalkan ilmunya, dia akan menerima dengan penuh lapang dada. Toh dia bukan segala-galanya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih
berilmu. Begitu. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena ilmu Allah ini luas. Wa ahata bi kulli syai'in ilma. Sedangkan ilmu manusia sangat terbatas. Ya, sebagaimana keterbatasan dirinya sebagai makhluk yang dhaif. Begitu ya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka tugas kita istiqomah terus di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, di dalam tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ya, supaya kita ini selamat dari kerugian, kan begitu. Dan sejatinya kalau ada orang menasehati kita, itulah orang yang cinta kepada kita, sayang kepada kita, tidak membiarkan kita dalam kesalahan. Taib. Adapun teman-temannya yang katanya mendukungnya, bahkan mendukung saat dia berbuat salah, maka sejatinya itu bukan teman sejati. Orang salah kok didukung-dukung, ini namanya menjerumuskan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini penting ya. Jadi belajar agama itu bukan untuk pertantang pertenteng, ya. Keluar dari majelis ilmu malah jadi error, begitu ya. Semua orang di hadapannya ketemu siapapun semuanya salah, yang benar dia saja, begitu ya. Tidak bisa begitu. Belajar ilmu agama itu untuk diamalkan. Belajar ilmu agama itu untuk menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu agama itu sejatinya untuk kemanfaatan, kemaslahatan diri kita semua. Ya, karena ilmu itu lezat. Ilmu itu manis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Dan manisnya ilmu itu hanya akan didapat oleh mereka yang sungguh-sungguh di dalam mencarinya. Ya. Dan demikianlah ya proses orang itu belajar. Kalau orang itu belajar istiqamah thalabul ilmi, pasti dia akan mendapatkan satu titik, ya, satu level di mana dia sudah mendapatkan yang namanya halawatul ilmi. Apa Bu? Halawatul ilmi. Tahu halawah? Ibu kalau umroh itu ada toko halawah. Maksudnya apa itu? Toko manisan, kue-kue manis itu. Ya. Namanya halawah. Halawatul ilmi berarti manisnya ilmu. Karena memang ilmu itu punya rasa manis. Dan rasa manisnya ilmu hanya akan didapatkan oleh mereka yang menjadikan ilmu itu sebagai tujuan utamanya, tujuan besarnya. Begitu. Makanya dikatakan kaifa yajidu halawatal ilmi man lam yaj'alhu akbar hammi. Bagaimana seseorang itu menemukan manisnya ilmu jika belum menjadikan ilmu sebagai tujuan besarnya. Nah begitu. Ibadah juga begitu. Halawatul ibadah, lazzatul ibadah. Semua bentuk ketaatan, apalagi ketaatan besar seperti thalabul ilmi, itu pasti ada rasa manisnya. Dan orang kalau sudah mendapatkan rasa manisnya, dia tidak akan mau kehilangan. Ya. Tidak akan mau kehilangan. Barakallahu fikum. Ya kan Ibu? Orang kalau sudah tahu enaknya sesuatu, ngantri 2 jam tidak peduli. Begitu kan Ibu? Pernah lihat orang ngantri mengular hanya untuk beli makanan? Ya. Hanya untuk beli makanan. Kenapa? Karena tahu di sini ada rasa manis, ada rasa enak, ada rasa lezat. Lezat itu ya relatif begitu ya. Ada yang lezat karena memang dia suka masakannya, resepnya. Ada juga yang lezat yang dimaksud itu karena murahnya, sedang promo, ya, grand opening, begitu ya.
atau apapun itu. Intinya dia ada sesuatu yang dia rasakan lezat. Maka dia akan memburunya. Tidak peduli harus berdesak-desakan, tidak peduli dia harus ngantri. Barakallahu fiikum. Yang kalau kemudian dia cocok segala-galanya, dia akan datang lagi ke situ di lain hari, di lain kesempatan. Dan demikian seterusnya. Ini halawatul ilmi. Itu tugas kita, istiqomah di dalam menuntut ilmu. Nanti kita akan mendapatkan yang namanya shibr demi shibr, ya, jengkal demi jengkal, level demi level daripada level-level ilmu. Ya. Kalau orang masuk di level pertama, jengkal pertama biasanya takabbar. Takabbar itu masih pertentang-pertenteng, sombong gitu. Itu orang di level pertama tuh, Bu. Jadi kalau ada orang belajar pertentang-pertenteng sudah, nah itu masih level pertama. Ya. Nah nanti masuk di level kedua tuh, kalau dia istiqomah, itu kuncinya istiqomah. Dan mungkin rata-rata orang yang belajar itu mengalami step itu, walaupun kadarnya beda-beda. Ya. Dan dari testimoni ataupun kisah-kisah orang-orang yang berproses di dalam belajar itu rata-rata mengalami itu. Jadi kalau awal-awal belajar tuh semangat, baru tahu sunnah begitu ya. Pokoknya lihat orang semuanya ahli bid'ah, gitu ya. Baru tahu yang namanya al-haq, begini berislam itu. Orang setiap keluar ngelihat orang tuh rasa-rasanya semuanya batil, begitu ya. Itu takabbar di level pertama. Kalau dia berhenti di level itu, akhirnya nggak mau lagi ngaji, atau ngajinya hanya cuplikan-cuplikan di medsos, dia begitu terus tuh. Dan itu berbahaya. Jadi kalau istiqomah, ya dia belajar, terus belajar, selesai satu kitab, beralih ke kitab berikutnya, selesai satu level, beralih ke level berikutnya, terus istiqomah. Ngereyeh, begitu ya. Alon-alon sing penting kelakon, ya. Begitu pelan-pelan dia terus belajar. Insya Allah keistiqomahannya akan mengantarkan dia ke level kedua, shibr yang kedua, jengkal yang kedua. Kalau udah ada di level itu biasanya tawadu, lebih rendah hati, semakin merunduk tuh, Bu. Kayak ilmu padi kata orang, semakin berisi semakin merunduk. Kalau di level pertama bisa jadi tong kosong nyaring bunyinya, masih kosong itu. Ya, cuman 1-2 saja yang dia ngerti, didorong dengan semangat yang begitu menggebu-gebu, ya. The hijrah man begitu ya. Atau apalah istilahnya. Pokoknya semangat berhijrah, begitu kan? Nah, kalau dia istiqomah nanti masuk level kedua. Dia akan tawadu, lebih rendah hati, lebih bijak menyikapi segala sesuatu. Ya bahkan para ulama menasehatkan orang-orang yang menyimpang dalam agama ini sejatinya mereka lebih layak untuk mendapatkan kasih sayang dan kelemah lembutan dari kita. Begitu. Bukan malah dikerasin, ya. Mereka lebih layak untuk mendapatkan kasih sayang, lemah lembut dari kita. Nah, kalau terus istiqomah, nanti akan mengantarkan kita kepada satu level berikutnya, yang disebut dengan apa? Ketika masuk di jengkal yang ketiga, fi shibri tsalits, maka sadarlah dia bahwasanya dia itu orang jahil. Kalau sudah di level ini luar biasa, Ibu. Kalau sudah di level ini, kita akan dapati orang ini sangat-sangat ambisius terhadap yang namanya ilmu. Kenapa? Karena ternyata semakin berilmu, semakin dia merasa jahil. Semakin berilmu, semakin merasa dia jahil. Masya Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau para sahabat saja, sangat mungkin mereka terluput 1-2 perkara dalam agama ini. Maka bagaimana dengan kita? Ya. Tugas kita tadi istiqomah di dalam menuntut ilmu. Sudah istiqomah dalam menuntut ilmu.
Kalau kita istiqomah dalam menuntut ilmu, berarti kita istiqomah di atas siratal mustaqim. Istiqomah fi sabilillah. Kita berarti istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para penuntut ilmu itu dia ada di jalan Allah. Dari semenjak dia berangkat menuju tempat belajar sampai dia pulang ya dari tempat belajarnya, semuanya hitungannya fi sabilillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah keempat, bahwasannya tamimah atau jimat itu termasuk syirik. Jelas ya. Kemudian berikutnya, hubungan hadis ini dengan judul bab. Judul babnya tentang masalah jimat. Munasabahnya, keterkaitannya adalah dari sisi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mengenakan tamimah dan meyakini dia dapat mendatangkan manfaat adalah syirik. Mengapa? Karena mendatangkan manfaat dan menolak madarat ini merupakan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah. Hanya Allah yang kuasa untuk itu, mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Baik, kita lanjut. Masih ada waktu, Ibu? Ada yang ngantuk tidak? Bangun dulu, Bu. Yang ngantuk bangun dulu. Kemarin kan pemanasannya sudah. Hari ini harusnya sudah panas. Kita lanjut yang keempat. Dalil keempat. Dan riwayat miliknya Imam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, lihat di footnote ke-44. Beliau adalah Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau wafat di tahun 327 Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1446 Hijriyah. Barakallahu fikum. 1100 tahun yang lalu beliau wafat. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Hudzaifah. Yang dimaksud adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang agung, sahabiyun jalil, termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Beliau wafat di tahun 36 Hijriyah. Salah satu mangkibah dari Hudzaifah ibnul Yaman, apa Bu? Beliau disebut apa? Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemegang rahasianya Nabi. Itu list data nama-nama munafik di masa itu ada pada Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau pemegang rahasianya Nabi. Masya Allah. Berarti orang amanah bukan itu? Orang amanah. Nabi itu ya tidak sembarangan nunjuk orang. Pemegang rahasia. Ya, kalau pimpinan tertinggi itu kan mesti ada apa namanya? Badan rahasia negara, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Hudzaifah ibnul Yaman, beliau menyampaikan annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki yang di tangannya itu ada khayt. Khayt itu semacam benang yang melingkar di pergelangan tangan. Faqata'ahu, maka dia pun memotongnya. Wa tala qaulahu ta'ala,
Dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Yani firman Allah yang artinya kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka itu musyrik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penjelasan secara global dari riwayat ini, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit dan beliau mendapati tangan orang itu terlingkar benang. Dengan kata lain, yang sakit ini pakai jimat. Ketika dia menanyakan tujuan mengenakan benang tersebut, apa tujuannya mengenakan benang tersebut? Orang itu mengabarkan kepadanya bahwa minal hummah, ini dalam rangka menolak penyakit demamnya. Barakallahu fikum. Sama kayak anak-anak kecil di sebagian masyarakat itu. Ketika sakit-sakit, dia datang ke dukun. Nanti sama dukun itu dikasih benang warna hitam. Begitu kan ibu? Nanti diikatkan di pinggangnya, diikatkan di lehernya atau di pergelangan tangannya. Nah, itu kebiasaan orang-orang ya jahiliyah dahulu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika ditanyakan tujuannya, ternyata ini untuk menolak penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah segera memotongnya. Dan beliau berpandangan bahwa itu bagian daripada kesyirikan. Sambil membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Ya, karena memang pakai jimat itu hukumnya syirik. Maka ayat ini adalah makna daripada ayat ini, banyak orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi mereka masih mencampur adukan imannya itu dengan kesyirikan. Ibu, banyak orang yang pakai jimat-jimat itu ternyata KTP-nya Islam. Kalau Satpol PP sweeping jimat di pasar, dapat banyak nggak ibu? Oh, banyak. Ya. Barangkali suami ibu yang ada yang tugasnya Satpol PP, coba direncanakan. Bagus itu. Harusnya orang-orang pasar itu dikasih pengajian tentang fikih buyu', begitu kan? Fikih jual beli. Di masa Umar Ibnul Khattab begitu. Tidak boleh masuk pasar melakukan transaksi jual beli kecuali orang sudah paham fikih buyu', fikih jual beli. Karena ketika enggak punya ilmu tentang itu, oh rusak itu pasar. Ya, pantas kalau pasar itu jadi markasnya setan. Itu di pasar, belum di rumah-rumah. Kalau suami ibu ketua RT, coba sweeping rumah warganya. Ya. Yang masih pakai jimat. Ya, dirampasin, bagus itu. Ya kan? Kira-kira dapat banyak gak itu ibu? Oh, banyak banget. Ya. Dan rata-rata KTP-nya Islam. Pakai jimat, pakai pesugihan, macam-macam ibu. Yang ngeri lagi. Orang pengen melariskan dosa dan maksiatnya itu juga dengan jimat. Banyak pelacur yang pakai susuk. Banyak pelacur pakai pesugihan. Supaya apa katanya? Supaya laris manis. Banyak orderan. Ngeri. Jadi ya dosa di atas dosa begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak orang yang mengaku beriman tapi ternyata imannya dicampur adukan dengan kesyirikan. Dan itu berbahaya. Kemudian faidah-faidah yang bisa kita ambil dari riwayat Hudzaifah ibnul Yaman,
Pertama, ada anjuran di situ menghilangkan kemungkaran dengan tangan, sekalipun pemiliknya tidak mengizinkan. Ya, ketika orang punya kemampuan di situ, barakallahu fikum, maka dia bisa ingkarul mungkar dengan tangannya. Kemudian yang kedua, mengenakan benang atau semacamnya dalam rangka untuk menolak madarat, ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Karena ayat yang dibacakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ketika memutuskan jimat pada orang yang sakit tadi, itu adalah ayat tentang peringatan kesyirikan. Orang yang aku beriman tapi dicampur adukan dengan kesyirikan. Maka berarti mengenakan benang atau yang sejenis dengan itu dari jimat-jimat, maka itu termasuk kesyirikan. Kemudian juga bisa kita ambil pelajaran tentang kewajiban mengingkari kemungkaran. Sesuai dengan kemampuan kita, minim-minimnya kan dengan hati. Mengingkari kemungkaran minimnya dengan hati. Karena semua orang bisa mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dengan lisannya mungkin tidak semua bisa. Begitu ya. Kadang sungkan, kadang segan, kadang merasa saya siapa, dia siapa, begitu ya. Kadang kan begitu, ada orang yang bertitel tinggi, ya. Kemudian dia dalam kesalahan, ya, dan diketahui oleh orang yang mungkin tidak punya titel. Kalau tidak punya titel, otomatis tidak punya ijazah, kan begitu. Barakallahu fikum. Atau apapun itu, yang kemudian dia tidak punya kemampuan mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Maka minim-minimnya dengan hati, karena semua orang bisa mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan ini kewajiban yang tidak boleh gugur, tidak bisa gugur. Karena semua orang bisa mengingkari kemungkarannya dengan hati. Barakallahu fikum. Mengingkari kemungkaran dengan tangan juga tidak semua orang bisa. Gitu ya. Kalau misalkan saya sweeping di pasar, sweeping jimat gitu ya. Saya bawa toa pengeras suara yang dipegang itu. Kira-kira efektif gak Ibu? Saya datang ke pasar. Para bapak, para ibu, para pedagang, ya. Saya di sini mau sweeping. Ayo yang pakai jimat keluarkan. Kira-kira efektif nggak Ibu? Ya. Yang ada saya dilempari orang, gitu. Begitu. Artinya mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini tidak semua orang juga bisa. Tapi coba kalau presiden yang turun tangan, kira-kira manut nggak Ibu? Manut. Ayo, yang pakai jimat kumpulin. Presiden dengan pampresnya, begitu ya. Masya Allah. Bawa karung itu mungkin 5 karung dapat dia satu pasar. Jadi, ada yang berani nolak? Gak akan ada yang berani. Gitu. Kenapa? Dia punya kuasa untuk itu. Ya walaupun itu mungkin tidak pernah ada sejarahnya. Ini contoh. Begitu ya. Contoh. Taib. Jadi wajib mengingkari kemungkaran. Minim-minimnya dengan hati. Yang berikutnya, dari riwayat ini kita juga bisa memahami betapa dalam dan luasnya pemahaman dan ilmunya para sahabat. Di sini yang dikisahkan adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Dia bisa memahami apa yang dilakukan oleh seseorang itu bagian daripada kesyirikan dengan dalilnya. yakni firman Allah yang dibacakan di surat Yusuf ayat 106 tadi. Menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu. Ya bagaimana tidak berilmu? Mereka ini dididik oleh siapa, Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik di muka bumi ini. Ya.
maka hasil didikannya pasti menjadi hasil didikan terbaik. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang dikatakan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, khairul qurun, sebaik-baik generasi, khairun nas, sebaik-baik manusia, para sahabat. Kenapa? Gurunya guru terbaik. Begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini pentingnya kita terus memperdalam ilmu agama. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa membaca kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, dari riwayat ini juga kita memahami bahwasanya kesyirikan itu memang ada di tengah-tengah umat ini. Ini kan di masa siapa, Bu? Di masa sahabat. Di masa sahabat, mungkin ada orang yang melakukan penyimpangan dalam syariat. Termasuk penyimpangan terbesar ini kesyirikan. Maka kalau kita bicara di masa ini, ya jelas lebih banyak lagi, lebih mungkin lagi adanya kesyirikan di tengah-tengah umat. Maka aneh kadang orang-orang yang salah paham atau bahkan gagal paham menuduh orang-orang yang sedang berupaya dengan segala keterbatasannya mendakwahkan tauhid di tengah-tengah umat manusia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta, tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan yang sejatinya jika mereka tidak bertaubat kepada Allah, itu akan memberatkan perjalanan mereka di kehidupan akhirat. Menuduh orang-orang yang sedang berikhtiar, berusaha menegakkan tauhid di tengah-tengah umat manusia. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Apain dakwah tauhid? Itu dakwah yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Orang sudah kebulan, ayo ngurusin tauhid. Umat Islam di Indonesia itu 80%. Tidak butuh dakwah tauhid. Atau sebagian orang menganggap dakwah tauhid ini dakwah memecah belah umat. Dari mana? Kalau memecah belah umat sehingga terpecah antara hak dan batil memang iya. Tapi bukan itu yang mereka maksudkan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini lihat, di masa sahabat ada kejadian begini modelnya. Orang yang masih mengenakan jimat. Maka bagaimana di zaman ini? Di zaman ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagian orang bahkan merasa kalau orang itu sudah ke tanah suci, sudah pernah berhaji, oh sudah, stempel surga sudah ada di jidatnya. Mana mungkin Pak Haji berbuat syirik? Mana mungkin Bu Hajah pakai jimat? Oh bisa ibu, bisa jadi. Ya kan? Kalau yang suka ngubur-ngubur foto KTP di Jabar Rahmah itu siapa? Kalau bukan warga plus 62, warga Konoha. Ya. Dan itu yang paling banyaknya. Yang nyoret-nyoret dindingnya. Siapa, Bu? Ada mungkin warga negara lain, ada iya. Tapi banyakannya dari mana? Nah itu. Yang bawa-bawa pasir Arafah, yang gunting kiswah, yang joget TikTok. Ya. Bagaimana kemudian mengatakan dakwah tauhid? Dakwah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kuno, jadul, kolot. Tidak upgrade. Tidak progresif. Apalah tuduhan-tuduhan mereka itu. Oh, kita ini selamat dengan tauhid. Kita ini bisa selamat dari api neraka dengan tauhid ini, dengan iman ini.
kita bisa masuk ke dalam surga dengan iman ini. Ba'da taufikillah azza wa jal. Ya, setelah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masa-masa kejayaan manusia, umat manusia, kaum muslimin, itu adalah ketika tegak yang namanya tauhid. Tegak yang namanya sunnah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, ini juga faidah yang luar biasa, bahwa dalam hati seseorang itu bisa jadi terkumpul antara iman dan kesyirikan. Ibu, yang paling susah dijaga apa? Berat badan Ustadz. Gitu. Bukan berat badan. Ibu pengen langsing gampang, gak usah makan seminggu, langsing sudah. Ya. Tapi langsung masuk UGD ya. Yang paling susah dijaga, paling berat dijaga itu apa, Bu? Hati ini. Kenapa? Karena seringnya bolak-balik hati ini. Jangan bermain hati. Hati-hati dengan hati. Karena yang paling berat menjaganya itu adalah hati. Berat ini. Untuk ikhlas itu berat, Bu. Berat. Untuk tidak suudzon sama orang itu berat. Untuk tidak hasad sama orang itu berat. Untuk tidak pamer, untuk tidak riya, untuk tidak sum'ah, untuk tidak gila popularitas, ini berat. Dan itu kerjaan hati semuanya. Maka sangat mungkin dalam hati seseorang itu terkumpul antara iman dan kesyirikan. Berarti sangat mungkin terkumpul yang namanya iman dengan riya, yang namanya iman dengan sum'ah, yang namanya iman dengan ujub, dengan takabur, dengan syuhrah, ingin tenar, ingin populer. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu 6 poin faidah yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini rahimahullahu taala, faidah-faidah yang luar biasa dari riwayat sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian terakhir kaitan athar dengan judul bab, jelas ya. Di sini ada aksi dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, di mana tindakan beliau sangat tegas terhadap orang yang mengenakan jimat untuk menolak madarat, karena perbuatan itu merupakan suatu kesyirikan. Dan seorang muslim mukmin wajib meyakini bahwa wewenang menolak madarat itu hanya Allah yang kuasa melakukannya. Makanya tugas kita adalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa muawwidzat, ya, doa-doa memohon perlindungan. Ya. Apa doanya, Bu? Oh iya, kita kan punya program menghafal doa, Bu ya. Nggak ada yang ngingetin ini. Nanti saya tuliskan lagi ya doa-doanya. Mumpung ingat nih. Nanti kita menghafal lagi doa-doa. Yang kemarin sudah selesaikan Ibu? Berapa halaman itu? Sudah 4 halaman ya. Nanti insya Allah kalau dimudahkan kita akan mulai lagi program itu. Bagaimana kita berlindung dari madarat? Doanya apa? Banyak sekali doanya.
terlindung dari berbagai macam madarat. Bisa dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kan muawwidzat semuanya. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas minimal di pagi hari dan di petang hari sebelum tidur, begitu kan? Doa-doa muawwidzat, doa-doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tugas kita, bersandar kepada Allah, memohon perlindungan supaya Allah menjaga kita dari segala madarat, dari segala macam fitnah. Ya, di tasyahud akhir kita juga selalu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, doa-doa semacam itu ini sangat penting untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan semua aktivitas kita sehari-hari, ya, jangan lupa baca doanya. Kalau mau naik kapal laut, baca doanya. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Bisa jadi kapal ferinya bocor, rusak mesinnya, akhirnya tenggelam. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Semoga yang mengalami ujian tersebut Allah berikan kesabaran. Ya, semoga yang mungkin jadi korban, Allahu a'lam berapa korbannya, Bu? Semoga jika dia muslim mukmin itu pertanda husnul khatimah. Karena wafat tenggelam itu termasuk tanda husnul khatimah. Dan begitu. Ibu naik motor, jangan lupa baca doanya. Lewat di satu jalanan yang mungkin mengerikan, baca doanya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jangan lempar rokok, lempar duit. Begitu ya. Ngasih sesaji, ngasih klakson, permisi gitu ya. Tiba-tiba di belakang ada yang jawab, silahkan gitu. Berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Baik Ibu, sampai di sini alhamdulillah selesai bab ke-6. Insyaallah nanti kita lanjut bab ke-7 biidznillahi taala, masih menjelaskan tentang tamimah dengan tambahan penjelasan tentang ruqyah. Ruqyah pakai qaf ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah ruqyah. Ruqyah. Kalau pakai qaf ruqyah. Nah, ini yang dimaksud adalah pakai qaf, ruqyah. Kalau ru'yah itu melihat, ru'yatul hilal. Kalau mau Ramadan tuh atau mau Idul Fitri. Ru'yatul hilal itu maksudnya bukan ngeruqyah bulan. Ya. Bulan dijampe-jampein, bukan. Ya. Itu maksudnya melihat. Ya, jangan salah pelafalan. Ru'yatun dengan ruqyatun. Kalau ruqyatun itu bacaan-bacaan jampi-jampi. Taib. Itu nanti kita bahas di bab ke-7 insyaallah taala biidznillah taala. Baik Ibu sampai di sini. Baik Ibu sampai di sini semoga berfaedah insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya. Nanti kita akan membahas tentang ruqyah dan sebagian penjelasan jimat masih dibahas di bab ke-7 insyaallah taala. Ada sekitar 5 dalil nanti di bab ke-7. Baik, semoga berfaedah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.